Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa dan ini adalah pertama kali insya Allah akan berlanjut setiap pada Jumat, setiap selesai sholat Jumat, yaitu ada kajian atau majelis ilmu yang dilaksanakan di Masjid Ruknul Wathon ini. Pada kesempatan ini saya membuka majelis ilmu atau kajian pada Jumat di Masjid Ruknul Wathon dengan kajian tentang tafsir. Bapak-bapak dan saudara sekalian, tentu ketika disebut kata tafsir yang dimaksudkan adalah tafsir Al-Quran, bukan tafsir mimpi atau tafsir-tafsir yang lain. Tafsir Al-Quran itu penting. Bahkan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani menyampaikan bahwa kalau ilmu itu diukur, walaupun ini tentu semua ilmu itu mulia, tapi kalau misalnya mau dibuat semacam klasifikasi, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu kemuliaan ilmu itu diukur dari beberapa hal. Pertama, min haitsu mawdu', apa yang dipelajari oleh ilmu itu, apa objeknya. Tafsir itu objeknya adalah Al-Quran. Saya yakin kita semua sepakat bahwa tidak ada yang lebih mulia dari kitabullah. Ilmu itu juga diukur dari tujuannya. Untuk apa kita belajar ilmu? Untuk apa kita mempelajari sesuatu? Ini penting bapak-bapak dan saudara, karena sekarang sudah terlalu banyak yang disebut dengan ilmu walaupun sebenarnya bukan ilmu, atau kalaupun dia disebut ilmu tetapi tidak ada gunanya untuk kehidupan kita sebagai seorang muslim, untuk meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal kita tidak ada kaitan, untuk meningkatkan kualitas perkhidmatan kita dalam kehidupan dunia sebagai bagian dari ibadah kepada Allah juga tidak ada kaitan. Tafsir itu tujuannya adalah memahami Al-Quran, dan saya yakin bahwa memahami Al-Quran adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menyempurnakan keislaman kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, artinya belajar tafsir itu penting. Nah, tentu dalam kesempatan ini kita tidak langsung masuk ke dalam tafsir dalam makna mempelajari dari awal suratul Fatihah sampai akhir An-Nas sesuai dengan urutan mushaf. Juga kita belum masuk ke dalam pembahasan Al-Quran yang menggunakan metode tematik atau maudhu'i. Jadi ada dua metode besar di dalam kita mempelajari tafsir. Yang pertama itu disebut dengan al-manhaj tahlili atau metode belajar tafsir sesuai dengan urutan yang ada di dalam Al-Quran. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri dengan minal jinnati wan nas. Bisa 20 tahun, 30 tahun, bisa sampai meninggal juga belum selesai. Itu tahlili. Yang kedua, metodenya disebut dengan maudhu'i atau tematik. Belajar tafsir secara tematik itu artinya memulai dari satu tema tertentu. Misalnya kita mendengar para khotib atau guru-guru kita menyampaikan dua sifat yang mulia itu adalah as-sabru wa syukur, bersabar dan bersyukur. Kita dengar, kita simak, lalu kita mau tahu apa konsep Al-Quran tentang syukur.
ketika kita mulai dari satu tema, kemudian mengkaji Al-Quran secara keseluruhan untuk menemukan pesan utuh Al-Quran tentang tema itu, itulah yang disebut dengan tafsir tematik. Sabar, syukur, berkeluarga, bernegara, bermasyarakat, itu tema-tema yang semuanya ada pesan Al-Quran terkait dengan itu. Nah, kedua model tafsir ini, bapak-bapak dan saudara, ya ada kurang lebihnya. Kalau dari sisi tafsir tahlili, ya tentu lebih mudah dan lebih mengalir. Karena kita hanya memegang mushaf dan mengikuti terus-menerus. Dari awal sampai akhir kita pelajari ayat per ayat, sambungannya, kaitannya dan seterusnya. Kalau tafsir maudhu'i, tematik itu kita perlu mengumpulkan semua ayat yang berbicara tentang tema itu, menyusunnya sesuai dengan urutan kronologi turunnya, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan yang umum atau yang khusus, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan banyak klasifikasi yang lain, barulah kemudian keluar kesimpulan tentang semua tema. Yang manapun kita pilih bisa, tapi saya dalam kajian tafsir yang berikut-berikutnya nanti mungkin kita metode tahlili saja ya, kita bahas sesuai dengan kronologi mushaf. Tidak ada salahnya atau tidak ada masalah kalau kemudian dalam pengkajian itu kemudian ada tema-tema yang mau diangkat untuk kita diskusikan bersama, juga tidak ada masalah. Tapi kita akan fondasikan atau mulaikan dengan metode tahlil. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya mulai dengan untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Apa fungsi utama Al-Qur'an itu? Dari semua pembahasan para ulama, fungsi Al-Quran itu bisa disaripatikan atau diperas sampai akhirnya menjadi dua fungsi utama. Yang pertama adalah lil hidayah, dan yang kedua lil i'jaz. Lil hidayah itu artinya Al-Quran turun sebagai perangkat pedoman. Kata hidayah ini artinya Al-Quran itu aktif memberikan kita pedoman. Kalau ada seorang muslim yang bingung menjalani hidup dan dia tidak tahu apa yang mesti dia lakukan, itu bukan salah Al-Quran, tetapi dia tidak melakukan apa yang kata Imam Ali sampaikan, istantiqil Quran, ajak Al-Quran itu bicara. Jadi Al-Quran itu menunggu Anda semua untuk diajak bicara. Karena jarang mengajak Al-Quran bicara, maka begitu ada orang bicara tentang suratul Maidah 51, ribut kita. Karena kita tidak pernah mengajak Al-Quran bicara. Itu peringatan dari Allah untuk kita. Dan sebagai umat Islam kita diperintah untuk mencari hikmah-hikmah yang baik dari apapun yang terjadi, sepahit apapun itu. Maka Al-Maidah 51 itu teguran dari Allah agar kita lebih banyak mengajak Al-Quran berbicara. Istantiqil Quran, ajak Al-Quran itu bicara. Fungsi pertama lil hidayah, menjadi pedoman, petunjuk. Petunjuk Al-Quran itu ada banyak macam-macamnya. Ada yang terperinci, ada yang secara garis besar. Yang terperinci itu bapak-bapak dan saudara-saudara, yang pertama adalah biasanya karena itulah yang merupakan fondasi di dalam kita berislam dan beriman. Maka dijelaskan dengan kata yang jelas, lugas, terperinci, tidak bisa menimbulkan tafsir yang lain. Yang kedua, apabila sesuatu itu sangat sering menyebabkan pertentangan, permusuhan dan perpecahan di antara manusia, maka Allah juga jelaskan mendetail. Itu sebabnya kadang-kadang kalau kita baca Al-Quran suratul Nisa misalnya, kita lihat
ayat yang berbicara tentang warisan itu ternyata ditulis oleh Allah, disampaikan, ya, difirmankan oleh Allah detail betul. Bagian daripada anak laki, bagian anak perempuan, bagian dari bapak, bagian ibu, istri, suami, orang yang nggak punya keturunan, orang yang hanya punya saudara saja tapi tidak punya anak, bagian dari saudara, bagian dari semua detail. Kenapa warisan demikian detail disebut? Karena memang urusan harta dan warisan itu sering menjadi pangkal permusuhan. Betul? Nah, bisa saja dia duduk satu saf, kakak beradik, atau saudara, atau keponakan, rukun berzikir, tapi kalau sudah bab warisan, lain urusan. Termasuk juga masalah beberapa yang menyangkut detail tentang masalah talak, misalnya, itu karena terkait dengan lebih-lebih pada akhir zaman, itu banyak orang yang sudah tidak tahu nasabnya. Maka ada detail tentang iddah dan segala macam. Itulah kasih sayang Allah kepada kita, lil hidayah. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu lil ijaz, yaitu menjadi bukti kebenaran Islam. Dan untuk hal ini tidak main-main tantangannya. Mulai dari fa'tu bimislihi, fa'tu bisurati bi'ashri suwarin min, fa'tu bisuratin. Tantangan Al-Quran itu luar biasa. Kalau tidak percaya bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah kepada Rasulnya, tantang kepada siapapun, dan tantangan ini berlaku universal, sekarang juga masih berlaku. Pada saat ilmu sastra itu sudah mencapai derajat yang luar biasa, ahli-ahli sastra itu setiap tahun dapat Nobel kesusastraan yang luar biasa, orang buat segala macam karya sastra, ditantang oleh Allah. Tantangan pertama, datangkan bimislihi yang sama seperti Al-Quran. Tidak bisa, fa'tu bi'ashri suwarin minhu. Kalau nggak bisa 114 surat, 10 surat saja. Kalau tidak bisa 10 surah, bisuratin minhu, dengan 1 surah saja. Dan bukan surah yang panjang, cari surah yang paling pendek di Al-Quran, tiru. Kalau ada yang bisa meniru Al-Quran dari sisi keindahannya, pengaruhnya terhadap jiwa manusia, merubah manusia, menyentuh hati manusia, dan segala hal yang merupakan kemukjizatan Al-Quran, datangkan. Sampai sekarang tidak ada. Jangan kira orang tidak berusaha. Mungkin sekarang ada orang diam-diam entah di mana, di ujung dunia mana, yang ingin meniru Al-Quran hanya 1 surah terpendek. Apa surah yang paling pendek di Al-Quran, bapak-bapak? Apa? Al-Kautsar. Berapa ayat? Hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal. Sesederhana itu tak ada seorang sastrawan pun sampai sekarang yang bisa meniru. Tidak hanya 1 orang per orang, tapi kumpul hanya untuk membuat redaksi bahasa Arab yang bisa menyaingi 3 ayat pendek di Al-Quran, tidak ada yang bisa. Ini tantangan bukan main-main, karena begitu ada orang bisa mendatangkan seperti 1 surah yang pendek itu, maka itu menunjukkan batal klaim dari Al-Quran. Tantangan ini kecuali dari yang maha kuasa, yang memang mengendalikan segala sesuatu, yang memang menciptakan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 2 fungsi utama Al-Quran. Nah, apa konteks tafsir dengan 2 fungsi ini?
Tafsir itu yang paling utama tentu berkaitan dengan fungsi pertama, yaitu lil hidayah. Bagaimana Al-Quran bisa aktif memberikan petunjuk bagi kita kalau kita tidak paham artinya. Maka Al-Quran itu harus dipahami. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu, afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tadabbur itu artinya merenungkannya. Dan tidak mungkin kita bisa merenungkan makna dari satu teks tanpa memahaminya. Dalam fungsi hidayah. Maka disitulah ilmu tafsir. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran dari sisi penafsirannya itu menurut ulama itu dibagi menjadi 3. Ini bagian yang paling mendasar sekali. Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang la ya'lamuhu illallah. Maknanya itu istaktsarallahu ta'ala bi'ilmi. Jadi makna yang benar-benarnya yang dimaksudkan dari ayat itu hanya Allah yang tahu. Ini yang bagian pertama. Sedikit sekali, terbatas sekali. Contohnya adalah Fawatihus Surah. Alif Lam Mim. Atau surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. Huruf-huruf yang menjadi pembuka dari beberapa surah Al-Quran, Toha, Qasimim, Nun, itu adalah bagian yang istaktsarallahu ta'ala bi'ilmi. Cukup kita yakini, cukup kita imani sebatas apa yang kita baca itu. Adapun maksudnya kenapa diletakkan di situ oleh Allah secara persis, Allah yang tahu. Tidak usah terlalu jauh habiskan waktu untuk Nun. Kenapa Nun ya? Yang kedua, ilmu sa'ah. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ilmu tentang kiamat. Jangan habiskan waktu duduk di tengah sawah mikir kiamat itu kira-kira duluan mana ya, matahari jatuh atau tsunami duluan. Cukup sebatas bahwa kiamat itu hak. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis tentang hari kiamat dengan perinciannya. Kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang hari kiamat itu adalah bagian dari mendekatkan pemahaman kita, mengingatkan kita. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan bagi manusia besok hari. Jadi ada bagian yang sedikit sekali memang di dalam ayat-ayat Al-Quran itu yang istaktsarallahu bi'ilmi. Satu. Yang kedua, ayat-ayat yang tidak perlu ilmu yang dalam
Tidak perlu studi yang panjang untuk mengetahui maknanya. Karena apa? Karena maknanya sudah jelas, sejelas matahari di siang hari. Apa contohnya? Itu termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sudah tidak ada tafsir lain. Yaitu sudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak ada artinya selain bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang disebut dengan makana al-lafzu fihi qat'iyan wa ta'yiniyan, yaitu yang lafaznya itu tidak mengandung makna lain. Udah, itulah. Maka kalau ada orang yang mencoba untuk mengutak-utik syahadat, di macam-macam ini syahadat, dibuat tafsiran yang aneh-aneh macam-macam. Nah, itu berarti orang jahil. Karena itu bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak untuk diperselisihkan. Jadi inti-inti daripada akidah, inti-inti daripada syariah itu masuk bagian yang kedua. Ya tabadaru ila zihni katanya. Kita merem saja kita ngerti. Kalau kita dengar, begitu masuk akan sampai satu pengertian yang tidak ada duanya lagi. Itu ma yatabadaru ila zihni. Tidak harus jadi tuan guru untuk tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian yang ketiga itu adalah ayat-ayat yang makna utuhnya itu memerlukan penjelasan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terkait dengan perincian ibadah. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Tegakkan sholat. Ketika masuk pada kata tegakkan sholat, maka rakaatnya berapa jumlahnya, waktunya kapan ditunaikan, syarat sahnya apa saja. Cari penjelasannya pada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Maka kalau ada orang istilahnya aliran ingkar sunnah, nah, itu aliran yang harusnya kalau dia ingkar sunnah itu dia berdiri sembahyang 24 jam. Karena dia hanya percaya sama Al-Quran, dan Al-Quran mengatakan wa aqimus sholat, tegakkan sholat, ya dia berdiri terus. Ya. Jangan pilih-pilih waktu. Kan Anda percaya sama Quran saja, tidak percaya sama hadis Rasul, ya sudah berdiri terus. Zakat juga demikian. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas manusia, hak Allah atasnya, dia harus menunaikan haji bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Rasul yang jelaskan. Man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram. Oh, ternyata yang namanya mampu itu secara mendasar sekali Rasul sampaikan, man malaka zadan aw rahilatan, yang punya bekal dan bisa punya kendaraan yang menyampaikannya. Jadi ada kecukupan bekal. Kecukupan bekal itu ya ONH, ya uang yang ditinggalkan kepada keluarga, dan seterusnya. Maka untuk hal-hal yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara ringkas dan memerlukan penjelasan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasul menandaskan untuk mengikutinya. Dalam masalah sholat, apa kata Rasul? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Bapak-bapak, kalau mau tahu sholat yang benar, ikuti saya. Tuh. Dalam masalah haji apa? Khudhu anni manasikakum. Kalau mau haji yang benar,
ikuti tuturan saya. Itu bagian yang ketiga. Nah, bagian yang keempat adalah ayat-ayat yang memerlukan pengkajian khusus dari para ulama. Membutuhkan keahlian dalam ilmu bahasa, membutuhkan pengetahuan tentang asbab nuzul, membutuhkan pemahaman tentang yang muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh dan segala macam yang ada di dalam ilmu tafsir. Nah, yang ketiga dan keempat inilah yang menjadi objek dari tafsir. Jadi yang pertama, yang kedua itu tidak usah dipikirkan. Tidak usah terlalu dihabiskan waktu ke dalam dua hal itu. Yang pertama yang memang Allah saja yang tahu makna pasnya. Yang kedua yang terkait dengan pokok-pokok agama, pokok-pokok syariat yang tidak ada kemungkinan makna yang lain, itu sudah tidak usah dibahas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tentang kewajiban sholat, zakat, kewajibannya itu tidak usah dibahas, karena itu sudah qat'i. Nah, kemudian yang ketiga keempat inilah yang merupakan ranah dari tafsir, dan yang boleh masuk ke dalam ranah yang ketiga dan keempat ini adalah yang memiliki bekal untuk itu. Bukan sembarang orang. Jadi tidak ada orang yang berhak menafsirkan Al-Maidah ayat 51 kecuali ulama. Jangankan non-muslim, orang muslim saja tidak bisa sembarangan. Bagi yang tidak memiliki ilmu kecukupan, prinsip Al-Quran jelas, fas'al bihi khabira, fas'al bihi ahla dzikri, fas'alu ahla dzikri. Tanya yang tahu. Untuk urusan penyakit yang sederhana saja, kita perlu bertanya pada dokter. Perlu kita pergi ke apotek untuk bertanya, saya ini pusing dari kemarin, mana ya obat yang bagus? Tidak bisa bapak-bapak karena pusing pergi ke toko obat, lihat mana yang warna obatnya paling bagus, sudah. Kan bahaya. Sakitnya pusing, yang diambil obat diare. Gak bisa kamar mandi 3 hari. Itu dalam hal yang sederhana sekali. Apalagi kita bicara tentang memahami ayat Al-Quran yang merupakan kalamullah, jadi pedoman hidup kita. Ada contoh ketika membahas tentang Al-Maidah 51. Ada yang mengatakan, ini umat Islam juga, tapi saya tidak tahu mengajinya di mana. Dia bilang, itu ayat itu khusus pada saat masalah perang saja. Itu kan sabab nuzulnya itu adalah ketika selesai perang, ketika konteksnya lagi perang. Maka umat Islam itu, sahabat itu dilarang untuk beraliansi dengan musuhnya, dengan orang yang benci Islam. Jadi tidak bisa diartikan secara umum. Tidak bisa dikatakan, wahai orang-orang beriman, jangan menjadikan pemimpin di antara kalian. Tidak bisa begitu. Ini khusus. Sabab nuzul itu betul ada. Sebab turunnya ayat itu betul ada. Dan cukup banyak ayat-ayat yang memang didahului dengan sabab nuzul. Sabab nuzul itu ada macam-macam, bapak-bapak, saudara. Ada sabab nuzul yang memang bisa mempersempit pemahaman, yang bisa menyingkat makna yang sebenarnya dari ayat. Contoh ya, ada ayat
Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu tsumma attaqaw wa ahsanu ila akhir ayat. Tidak ada dosa, tidak apa-apa bagi seorang beriman sepanjang dia sudah beriman dan bertakwa untuk makan apa saja. Konon ada seorang sahabat. Nah, ini sahabat. Sahabat itu beda-beda pemahamannya. Sahabat yang tidak mengerti, dia hanya baca ayat ini. Begitu dia baca ayat ini, dalam hatinya, saya kan sudah beriman bertakwa. Dia ambil minuman keras, dia minum. Dilihat sama sahabat yang lain, dipegang lehernya, dibawa ke Khalifah Umar. Nih, beresin. Kata Khalifah Umar, kenapa kau minum minuman keras? Yuk, saya minum enggak apa-apalah. Kan kata Allah begitu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu tsumma taqaw ahsan. Tidak salah orang yang beriman selama dia beriman, bertakwa, berbuat baik, minum, makan apa saja. Ya ada khamar di samping saya cobalah. Kan saya sudah beriman, bertakwa. Sayyidina Umar kaget juga mendengar itu. Kemudian Sayyidina Umar melihat kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas ini misan Rasul, anak dari paman Rasul, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah SAW, yang juga digelari dengan Habrul Ummah. Habrul Ummah itu istilah sederhananya orang alimnya umat. Dalam sebutan yang lain bukan Habrul tapi Bahrul Ummah, lautan ilmunya. Kata Ibnu Abbas, bahasa kita gampang-gampang, itu ayat sangat khusus. Ayat itu sangat khusus menjawab pertanyaan pada zaman Rasul. Ketika ada datang sahabat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, saya punya bapak ibu Islam seperti saya, tetapi bapak ibu saya itu kebetulan dia meninggal sebelum turunnya ayat yang mengharamkan makanan dan minuman yang diharamkan. Jadi bagaimana nasibnya? Dia muslim tapi sampai akhir hayatnya masih makan bab 1 misalnya. Atau dia muslim tapi sampai akhir hayatnya dia minum khamar terus. Bagaimana? Nah, ayat ini turun khusus sebagai jawaban untuk itu. Tidak ada masalah bagi orang beriman atas apa yang mereka makan sepanjang mereka beriman bertakwa. Meninggal dia sebelum turunnya ayat yang mengharamkan khamar, yang namanya belum haram ya halal ya bapak-bapak, ya halal saja. Yang namanya halal kita tidak usah bayangkan halal kayak apa, pokoknya halal saja. Karena halal ya semua boleh minum. Dia meninggal sebelum turunnya pengharaman itu. Ya termasuk juga yang main judi, yang makan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan itu, kemudian dia meninggal, ya nggak apa-apa, namanya belum haram. Ayat ini khusus untuk itu. Maka dalam konteks ini, ayat ini dibatasi maknanya oleh sabab nuzul. Tapi itu sedikit bapak-bapak. Itu sedikit sekali dan sangat terbatas, serta diketahui kalau kita membaca tafsir itu ketahuan mana-mana. Udah selesai. Adapun selain itu bapak-bapak dan saudara, sabab nuzul itu rata-rata adalah sebagai kontekstualisasi saja. Artinya supaya perintah atau larangan itu lebih cespleng, lebih pas, maka ada konteksnya. Kalau guru misalnya
mengatakan kepada muridnya, misalnya nih, sedang mengajar fisika, ini CO2, O2 kimia, CO2, O2 segala macam, terus tiba-tiba mengatakan jangan buang sampah pada tempatnya. Kaget murid, apa hubungannya kimia kok jangan buang sampah? Akan lebih pas kalau larangan membuang sampah itu adalah pada saat muridnya kelihatan sedang buang sampah di selokan misalnya, lagi buang sampah di selokan, kata gurunya jangan buang sampah, nggak boleh buang sampah sembarangan. Cocok atau enggak? Itulah konteks. Tapi kalau besok misalnya murid yang sama, dia buang sampah bukan di selokan tapi di dalam kelas, kemudian gurunya mengatakan, saya kan sudah peringatkan kamu jangan buang sampah sembarangan. Lalu kata muridnya, Pak kan kemarin di selokan, ini kira dalam kelas. Kira-kira yang benar guru atau muridnya? Hah? Guru atau muridnya? Gurunya yang benar. Muridnya tidak bisa mengatakan bahwa saya boleh membuang sampah karena guru saya kemarin larangannya itu konteksnya adalah ketika saya membuang di selokan. Sedangkan ini kan saya buang di tengah kelas, saya buang di halaman. Tidak bisa muridnya mengatakan itu. Perintah untuk, larangan untuk membuang sampah itu ya berlaku. Mau di selokan, mau di halaman, selama bukan di tempatnya tidak boleh. Itu sabab nuzul seperti itu rata-rata. Jadi boleh saja ada konteks ayat ini turun pada masa perang atau apa. Tetapi ulama telah mengambil kesimpulan kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil itu adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Kalau semua ayat Al-Quran dibatasi dengan sebabnya, ya tidak ada yang terpakai. Jadi sabab nuzul itu adalah salah satu bagian kecil dari bagaimana menyempurnakan pemahaman tetapi tidak menentukan penafsiran. Jadi ketika ada firman Allah surat Al-Maidah seperti itu, ya itu berlaku seterusnya. Kecuali ada yang membatalkannya, kecuali ada ayat lain yang membatasinya. Sabab nuzul tidak cukup kuat untuk begitu saja membatasi pengertian ayat. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, kira-kira itu macam-macam dari ayat Al-Quran yang bisa kita sikapi dari sisi penafsirannya. Jadi belajar tafsir Al-Quran tidak untuk belajar bagian yang merupakan istaksarallahu ta'ala bi'ilmihi atau yang hanya Allah tahu, itu tidak usah kita bahas. Yang kedua, tafsir juga tidak berbicara tentang qat'iyat yang memang tidak mengandung makna yang macam-macam, sudah satu itu saja maknanya. Menyangkut rukun iman, rukun Islam, pokok-pokok iman, pokok-pokok akidah, syariat-syariat yang pokok, keharaman khamar, keharaman berjudi, keharaman berzina, itu tidak usah untuk ditafsirkan lagi. Maka kalau ada orang mengatakan, wah, Al-Quran itu kan hammalul wujuh, Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan banyak macam, jadi boleh saja Al-Quran yang benar, tapi penafsiran kan relatif. Itu persis seperti ungkapan para orientalis untuk menimbulkan keraguan di dalam Al-Quran.
Tidak semua ayat Al-Quran itu relatif maknanya. Kalau sudah pokok qot'i ya qot'i, jangan direlatifkan. Ada orang mengatakan misalnya innamal khamru wal maisir wal ansab rijsum min amali syaitan, Al-Maidah. Ayat yang mengharamkan al-khamr, kemudian dia mengatakan kita sekarang kan Islam ini sudah tersebar di seluruh dunia. Ada umat Islam yang tinggal di daerah yang sangat dingin sekali, dekat kutub utara situ. Minuman keras itu perlu untuk menghangatkan badan. Jadi bagi mereka itu ya tidak usah haram lah, kurangilah kadar. Hukumnya ya makruh lah atau boleh lah. Ini bagian dari usus syariah, yaitu pokok-pokok. Ayat yang bicara tentang itu, ayat yang tidak bisa ditafsirkan selain dari itulah yang dituju. Nah, ini penting Bapak-bapak saudara, karena ungkapan bahwa tafsir itu relatif itu banyak kita dengar sekarang ya, betul ya? Tafsir itu kan relatif, bisa benar, bisa salah katanya. Itu kalimatu haqqin urida biha batil. Sepintas benar, tapi yang dimaksudkan itu tidak benar. Nah, ini mukadimah dari saya dalam kesempatan ini. Mungkin ada yang ingin bertanya satu dua sebelum kita tutup. Nanti kita akan mulai masuk pada tahap-tahap berikutnya. Insyaallah mudah-mudahan kita panjang umur untuk kita bahas hal-hal yang lain. Silakan, ada yang ingin bertanya? Umat sekarang ini kebingungan, bahkan yang mengatasnamakan dirinya ulama itu cenderung untuk mendangkalkan akidah kita. Mungkin sikap kita selaku muslim tentu belajar terus menggali tafsir ini, dan sekali lagi mungkin mohon pencerahan sikap kita terhadap mereka yang ikut-ikutan mendangkalkan akidah kita. Terima kasih. Baik, yang pertama sikap kita baca doa Rasulullah SAW pada saat kalau kita melihat sesuatu sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit zahir maupun batin, ya. Dan yang kayak begitu termasuk penyakit ya. Kalau ada orang punya konsep yang melenceng, yang sudah baku, yang sudah qot'i kemudian dipermasalahkan, mendangkalkan akidah, itu penyakit bagi dia. Ya, kita baca doa sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, alhamdulillahilladzi afani mimma btala. Segala puji bagi Allah yang mengafiatkan saya dari cobaan yang menimpanya. Itu satu. Yang kedua, kita berikhtiar dengan cara yang baik untuk menjelaskan kepada orang itu apa sesungguhnya konsep yang benar. Kalau masih tidak mau ikut atau tidak mau mendengar, keras pada pandangannya, ya kita doakan mudah-mudahan Allah merubah hatinya, ya, membuka hatinya untuk memahami yang benar. Dan kemudian yang paling penting adalah mengamalkan dalam konteks keilmuan apa yang Allah pesankan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Konteks keilmuannya adalah kita didik anak-anak kita dan keluarga kita untuk memahami konsep-konsep dasar dalam Islam, supaya dia punya pemahaman yang benar dan bisa menjadi seorang muslim yang baik. Kalau memiliki kemampuan untuk menulis, tulislah yang bisa meluruskan itu. Tetap dalam bingkai bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allahu a'lam. Satu lagi, Islam itu agama ilmu. Maksud dari Islam agama ilmu adalah bahwa Islam mengajarkan kita untuk belajar. Dan seluruh hal-hal yang ada di dalam Islam itu fondasinya ilmu pengetahuan. Pengetahuan kita terhadap ajaran Islam itu juga bermacam-macam tingkatan kewajiban untuk mengetahuinya.
Ada hal-hal dalam Islam itu yang harus kita tahu. Begitu kita akil balik. Apa itu? Ilmul hal. Kewajiban untuk menunaikan ibadah yang sehari-hari harus kita tunaikan. Jadi kewajiban untuk mengetahui cara bersuci, kewajiban untuk mengetahui cara beristinja, bagaimana cara sholat, bagaimana mengetahui kiblat. Itu kewajiban yang ilmu yang harus ada pada setiap orang. Ada juga kata para ulama kewajiban yang kita secara umum seluruh umat itu harus tahu secara garis besar, tetapi perinciannya adalah wajib bagi yang akan melaksanakannya. Contoh, kewajiban haji. Kita semua tanpa kecuali harus tahu bahwa haji itu rukun Islam. Nah, itu harus tahu. Tapi perincian haji, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, adabnya, itu wajib bagi yang akan menunaikan haji. Ya, tapi kalau mau belajar, mau baca sambil berdoa supaya cepat-cepat naik haji boleh. Cuma kita bicara dari sisi kewajiban mengetahuinya. Nah, Islam mengajarkan kita untuk memahami keseluruhan perintah agama itu sebagai satu kesatuan. Maka jangan mempertentangkan antara satu perintah dengan perintah yang lain yang sama-sama wajib. Bagi orang yang sudah mampu, punya uang dan segala macam, berakhlak baik itu wajib. Naik haji juga wajib untuk dia. Jangan kemudian tidak naik haji dengan mengatakan akhlak saya belum bagus, saya baguskan dulu lah sampai saya bagus baru saya naik haji. Nanti meninggal duluan dia baru bisa naik haji. Belum haji sudah meninggal duluan. Maka kalau ada orang mampu, padanya itu wajib alal faur bagi yang mampu. Jangan ditunda-tunda kalau sudah mampu. Masalah bahwa yang pulang dari Mekah itu masih banyak yang tidak mau sholat, mendengar azan juga berat hatinya untuk ke masjid, ya itu memang masalah manusia. Tugas kita adalah saling mengingatkan. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka jalan untuk kita memperbaiki diri sampai al-ghargharah, sampai saat ketika sakratul maut. Sebelum sakratul maut itu kesempatan terbuka lebar. Jadi kalau ada kita melihat seperti itu, ya kita nasihati, kita ingatkan, saling bernasihat satu sama lain. Itu manusiawi. Kita sering lupa, ya saling ingatkan. Wallahu a'lam. Terakhir, makna riba yang sesungguhnya itu seperti apa? Dan kan di sini perekonomian kita didasari dari perbankan. Nah, apakah itu termasuk di dalam riba itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi paling sederhana dari riba itu adalah kullu qardin jarra manfaatan. Itu definisi yang paling generik dari riba. Artinya setiap pinjaman yang membawa manfaat. Jadi pinjaman itu balik tapi ada embel-embelnya. Itu yang namanya riba. Bagaimana tentang bunga bank? Ini pembahasannya panjang, tapi intinya ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan dari jumhur. Jumhur itu artinya sebagian besar, bahwa itu termasuk riba, bunga bank. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan termasuk riba.
Untuk yang kedua ini, alasan yang paling utama adalah karena bunga bank itu adalah satu bentuk transaksi yang mustahdath atau bentuk transaksi yang dulu tidak ada dan baru ada sekarang. Maka selama dia mustahdath, dulu tidak ada, sekarang baru ada, maka sepanjang tidak ada unsur yang mengkotikan bahwa dia haram, dia kembali kepada kaidah asal. Al-aslu fil asya al-ibahah. Bahwa dalam urusan transaksi kemanusiaan, antar manusia, perdagangan, jual beli segala macam, itu hukum dasarnya boleh. Dia kembali ke situ. Selama tidak ada yang betul-betul mengkotikan bahwa dia adalah haram. Bagaimana sikap kita? Kalau ini ya, kan serahlah kita mungkin agak beda. Yang pertama adalah al-khuruju minal khilaf mustahab. Yang paling bagus itu adalah kita ketika melihat ada perbedaan pendapat. Pendapat yang satu ini dipegang, diyakini oleh sebagian besar ulama. Kemudian ada 1-2 ulama yang beda. Maka mari kita keluar dari yang diperselisihkan itu. Artinya kita ambil yang memang as-sawadul a'zam istilahnya, yang merupakan pandangan mayoritas. Rasa-rasanya kalau kita berjalan tengah malam sendirian berjalan tengah malam dengan 100 orang, rasa-rasanya lebih aman kita jalan bersama 100 orang. Ya kira-kira begitulah. Kan katanya akhirat itu gelap gulita. Gelap betul. Jadi matahari 1 jengkal, tapi matahari akhirat itu beda katanya. Matahari akhirat itu ada satu sifat matahari dunia yang dicabut, yaitu menerangi. Panasnya tetap, tapi meneranginya tidak. Nah, dalam situasi yang panas, sejengkal di atas ini, rasa-rasanya kalau kita berjalan bersama ulama yang banyak, itu rasanya ya bisalah kita ya, rasa-rasanya ya. Kalau kita sendirian atau cuma ada 1 teman gitu, ya panasnya kayak apa, kemudian gelap gulita. Itu analog saja ya, sekedar gambar. Jadi saya tidak hendak mengatakan bahwa yang memakan bunga bank itu pasti adalah riba yang disebut dalam Al-Quran. Saya tidak hendak mengatakan itu. Faktanya adalah memang ada perbedaan pendapat. Di antara yang mengatakan bahwa bunga bank itu bukan riba adalah Al-Imam Sayyid Muhammad Tantawi. Beliau adalah mufti Mesir pada waktu saya ada di sana. Bahkan beliau mengarang buku yang isinya adalah bahwa muamalah bank itu adalah halal, tidak termasuk dari riba yang diharamkan. Cuma kalau saya pribadi ya seperti tadilah, yang akhirat itu gelap, ya kita ikutlah. Sama kayak urusan-urusan ada orang yang cari-cari pendapat ulama untuk membenarkan bahwa yang begini ini sebenarnya tidak apa-apa ya. Atau mengutak-utik sesuatu yang sudah benar, sudah qot'i, dicari-cari omongan 1-2 ulama, entah ulama itu pada akhir hidupnya dia mungkin sudah kembali dari pendapat itu dan mengikuti pendapat ulama yang lain. Sama juga. Saya rasanya kalau nanti di akhirat jalan sama orang itu gitu ya, dibandingkan saya jalan dengan para ulama, aku rasanya lebih enak kita jalan sama ulama ya. Ini agama juga tidak kering ya. Agama itu juga masalah dari ketenangan kita. Istafti qalbak, tanya hati kita.
dalam hal-hal yang menimbulkan kesimpang siuran, tanya hati kita. Karena hati seorang mukmin itu insya Allah ada firasat-firasat yang baik, dan di situ kita bisa memilih dengan pilihan yang menenangkan hati kita. Intinya adalah ya, kalau ada syakwa sangka ya tinggalkan sajalah ya. Apalagi alternatifnya sudah banyak. Kalau dulu misalnya Syekh Muhammad Abduh rahimahullah rahmatul abror itu sempat menyampaikan bahwa praktek bunga bank itu adalah boleh, itu disyaratkan ya, dalam keadaan darurat di mana perbankan Islam itu belum ada. Sistem alternatifnya itu belum tercipta. Sekarang sudah ada. Kembali kepada pilihan masing-masing. Tapi ya sekali lagi seperti tadi, kita ingin hidup kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang keliru khilaf saya mohon maaf, dan mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini ada manfaatnya. Saya mengajak kita semua untuk memakmurkan Masjid Hubul Waton ini masjid kita semua, dan kita jadikan tempat ini menjadi salah satu sumber keberkahan untuk NTB kita yang lebih baik terus menerus, mudah-mudahan di masa yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari bersama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis ya. Subhanallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.